Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Mai. Perkenalkan, nama saya Adi Rasinggi Widanto dengan NIM 2203200088. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang negosiasi dan advokasi bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Nah, kita akan membahas beberapa materi dari mata kuliah ini, yaitu kita langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, apa sih definisi dari advokasi? Nah, secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dari strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Nah, definisi dari para ahli yaitu dalam buku Advocacy for Social Justice, advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, dari World Bank tahun 2005 mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dalam grafik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Nah, jenis advokasi dalam agribisnis. Nah, ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama adalah advokasi kebijakan yang berupaya mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian, seperti subsidi, regulasi, ekspor-impor, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan petani. Kemudian ada advokasi pasar yang fokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis, termasuk isu harga, transportasi, kemudian ada advokasi pasar yang fokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis, termasuk isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar. Dan yang ketiga adalah advokasi hak yang memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Nah, jenis advokasi dalam agribisnis yaitu ada advokasi keberlanjutan dan konsumen. Nah, selanjutnya, kemudian jenis selanjutnya yaitu advokasi keberlanjutan dan konsumen. Nah, kita memiliki advokasi keberlanjutan yang mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Jenis advokasi yang berikutnya yaitu advokasi keberlanjutan dan konsumen. Nah, kita memiliki advokasi keberlanjutan yang mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah advokasi konsumen yang bertujuan mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Peran penting advokasi dalam agribisnis. Dari petani ke pasar, advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani
petani dapat membentuk organisasi atau kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya, advokasi dapat mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan berdagang atau pengolah hasil pertanian. Selanjutnya, peran penting advokasi dari pasar ke pemerintah. Nah, dari pasar ke pemerintah, pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor-impor. Advokasi dari sektor ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Lalu perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Penting untuk memahami perbedaan antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi karena sering kali istilah-istilah ini digunakan secara bergantian. Nah, yang pertama yaitu advokasi. Advokasi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Fokus utamanya adalah untuk perubahan kebijakan, regulasi, atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Metode yang digunakan meliputi penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Selanjutnya, yaitu kampanye. Kampanye adalah upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Metode utamanya bisa berupa orasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Lalu ada lobby. Lobby adalah upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung secara persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Fokus utamanya adalah mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Metode yang digunakan meliputi pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, dan memberikan dukungan politik atau finansial dalam batas etika dan hukum. Nah, yang terakhir ada negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Fokus utamanya adalah mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu atau masalah tertentu. Metode utamanya yaitu melibatkan diskusi, argumentasi, dan pencarian titik temu. Nah, seperti itulah kurang lebih materi kita tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, materi yang kedua, kita akan membahas tentang isu-isu strategis agribisnis yang perlu kita advokasikan bersama. Isu pertama yang sangat penting adalah pangan lokal versus impor. Nah, ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produk lokal, serta peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa isu ini perlu diadvokasikan? Nah, kedaulatan pangan
Mengapa isu ini perlu diadvokasikan? Nah, yang pertama, kedaulatan pangan. Ketergantungan berlebihan pada impor bisa mengancam kedaulatan pangan kita, membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Yang kedua, kesejahteraan petani lokal. Impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, yang berujung pada kerugian dan menurunnya minat bertani. Yang ketiga, pembangunan ekonomi lokal. Mendorong pangan lokal berarti kita mendukung rantai nilai dari dalam negeri, ya, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Berikutnya yang keempat, kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang menempuh perjalanan jauh. Lalu, apa saja poin-poin advokasinya? Penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Yang kedua, peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal, contohnya benih unggul, irigasi, dan pupuk. Lalu, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Lalu yang terakhir, edukasi konsumsi tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Lalu yang terakhir, edukasi konsumsi tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Nah, isu strategis kedua adalah keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture. Pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Green agriculture sendiri berfokus pada praktik ramah lingkungan. Nah, mengapa ini perlu diadvokasikan? Yang pertama, degradasi lingkungan. Praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, resiliensi terhadap perubahan iklim. Pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan hama. Lalu yang ketiga, ada kesehatan konsumen. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian akan mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Yang keempat, peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Poin-poin advokasi untuk isu ini meliputi insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Lalu, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Isu penting lainnya adalah perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, menghadapi tantangan dalam akses modal, teknologi informasi, dan pasar yang adil. Mengapa perlu diadvokasikan? Kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, petani dan ekonomi UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka berarti perlindungan ekonomi desa dan komunitas. Kedua, inovasi dan diversifikasi. Dukungan bagi UMKM mendorong inovasi produk,
dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Pengurangan kesenjangan. Akses pasar yang adil mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan petani besar. Nah, lalu poin-poin advokasi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM, misalnya KUR khusus pertanian atau subsidi bunga. Peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian seperti penyuluhan dan aplikasi pertanian. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Yang keempat, fasilitas kemitraan yang adil antara petani atau UMKM dengan industri pengolahan atau retail besar. Yang kelima, perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Yang keenam, pemberdayaan kelembagaan petani seperti koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar mereka. Isu selanjutnya adalah ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Terdepan, tertua, terluar, dan tertinggal. Ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah ini menjadi hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa ini perlu diadvokasikan? Karena yang pertama, disparitas harga. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga pokok pertanian di daerah 3T mahal bagi konsumen, sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena sulitnya akses pasar. Kerugian pasca panen. Kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Yang keempat, keterbatasan. Yang ketiga, keterbatasan akses pasar. Petani di daerah 3T kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, membatasi potensi pendapatan mereka. Yang keempat, pembangunan regional. Mengatasi ketimpangan logistik sangat krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Poin-poin advokasi yang meliputi poin-poin advokasinya meliputi peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Yang kedua, pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Yang ketiga, pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T, pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik, dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Pengembangan model transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis daerah 3T. Nah, yang terakhir, mari kita lihat studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Nah, studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar ini. Latar belakangnya adalah pangan organik. Sektor ini berkembang pesat, didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Food estate ini adalah program pemerintah untuk menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar, seringkali untuk komunitas tertentu. Tujuan utamanya adalah ketahanan pangan nasional. Namun, ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Yang ketiga, digitalisasi supply chain. Penggunaan teknologi seperti IoT, blockchain, AI, dan e-commerce untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan ada dalam rantai pasok. Isu advokasi dalam konteks ini adalah konflik potensial. Isu advokasi dalam konteks ini adalah konflik potensial. Program food state yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan berkelanjutan. Advokasi diperlukan untuk memastikan food estate mempertimbangkan praktik berkelanjutan atau bahkan mengintegrasi zona organik. Nah, yang kedua, peluang digitalisasi. Peluang digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Platform e-commerce dapat menghubungkan langsung petani organik dengan konsumen. Blockchain dapat menjamin transparansi, sertifikasi, dan ketertelusuran produk. Dan data analitik dapat mengidentifikasi pasar potensial. Berikutnya, sertifikasi dan standar. Advokasi untuk penyederhanaan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani kecil. Lalu, dukungan kebijakan mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik, termasuk insentif pajak, subsidi, dan program pendidikan. Lalu, dukungan kebijakan mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik, termasuk insentif pajak, subsidi, dan program pendidikan. Poin-poin advokasi untuk studi kasus ini adalah: yang pertama, integrasi prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Yang kedua, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketertelusuran produk organik. Ketiga, fasilitas akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Keempat, penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik, termasuk skema sertifikasi partisipatif atau PGS sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga untuk petani skala kecil. Seperti itulah materi kita tentang isu-isu strategi yang perlu kita advokasikan bersama. Berikutnya, materi yang ketiga. Materi kita yang ketiga yaitu tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Yang pertama, pengantar teknik dan strategi advokasi modern. Era digital telah secara signifikan mengubah landscape advokasi. Dalam agribisnis, kita akan membahas 3 pilar utama advokasi modern. Yang pertama, digital advocacy. Memanfaatkan kekuatan media sosial, petisi online, dan kampanye digital untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Yang kedua, grassroots advocacy. Berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan komunitas di tingkat akar rumput, khususnya komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang terdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Yang ketiga, media relations. Membangun hubungan baik dengan media, baik cetak, elektronik, maupun daring, adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Mari kita selami lebih dalam
tentang digital advocacy, dimulai dengan pemanfaatan media sosial. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagi fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Yang kedua, membangun komunitas, menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Yang ketiga, mengorganisir aksi, mengumumkan acara, kampanye, dan cara-cara untuk terlibat. Yang keempat, mempengaruhi opini publik, bentuk narasi dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Dan yang kelima, berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Selanjutnya, petisi online. Platform seperti change.org atau FS memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Terakhir, dalam digital advokasi kita punya kampanye digital. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Ini meliputi website dan blog sebagai pusat informasi kampanye. Lalu ada email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan. Lalu iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu ada video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Lalu penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Nah, sekarang mari beralih ke grassroots advokasi, khususnya pemberdayaan komunitas petani untuk melibatkan, yaitu pertama, membangun organisasi petani yang kuat, mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani yang pertama, membangun organisasi petani yang kuat, mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian, dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mobilisasi aksi lokal, mengorganisir pertemuan diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Lanjutkan tentang grassroots, membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan sejalan. Yang kedua, mendokumentasikan pengalaman petani, mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Mengapa pemberdayaan petani itu penting? Suara yang lebih autentik. Yang pertama, suara yang lebih autentik. Petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Yang kedua, dukungan yang luas. Mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Yang ketiga, akuntabilitas pembuat kebijakan. Tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif. Selanjutnya, media relations. Dalam advokasi agribisnis memberikan aspek penting
Selanjutnya, media relations. Dalam advokasi agribisnis, beberapa aspek pentingnya adalah yang pertama, mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Yang kedua, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis. Ketiga, menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Yang keempat, mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini. Yang kelima, menawarkan wawancarai dan opini, menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media. Lalu, yang keenam, memonitor liputan media, melacak bagaimana isu advokasi diliput dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat. Yang ketujuh, membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis, berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel bagi media. Lalu, mengapa media penting dalam advokasi? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran publik. Media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Yang kedua, pembentukan opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Yang ketiga, menekan pembuat kebijakan. Liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Keempat, membangun kredibilitas. Liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Lalu, studi kasus kampanye. Mari kita lihat studi kasus kampanye. Contohnya yaitu Save Sawah. Nah, kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan meliputi yang pertama, media sosial, penggunaan hashtag Save Sawah untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Yang kedua, petisi online, mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Yang ketiga, keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Yang keempat, liputan media, mengupayakan pemberitahuan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Yang kelima, aksi lokal, mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Lalu, studi kasus kampanye yaitu hashtag petani berdaulat. Studi kasus lainnya adalah kampanye petani berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin dilakukan yaitu narasi pemberdayaan, menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Yang kedua, edukasi publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Yang ketiga, advokasi kebijakan, mendorong pemerintahan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani, seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Yang keempat, kolaborasi dengan organisasi petani, bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat gerakan. Yang kelima, penggunaan konten kreatif, membuat infografis, video pendek, dan konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu, analisis studi kasus. Saat menganalisis studi kasus, penting untuk mempertimbangkan yang pertama, identifikasi tujuan. Apa tujuan spesifik dari setiap kampanye? Analisis target audiens. Siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini? Seperti masyarakat, pembuat kebijakan, atau petani. Lalu, penggunaan teknik digital,
bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan, lalu keterlibatan komunitas, apakah ada upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil, hubungan dengan media, bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa, dampak dan hasil apa yang berhasil dicapai oleh kampanye-kampanye ini, misalnya perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran publik. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Yang pertama yaitu identifikasi stakeholder strategis. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Dalam sektor agribisnis, pemerintahan merupakan stakeholder kunci. Ini termasuk yaitu Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Yang kedua, Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian, ekspor impor, dan stabilisasi harga. Yang ketiga, Kementerian Keuangan mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis seperti subsidi dan pajak. Yang keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan isu keberlanjutan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Yang kelima, Kementerian Koperasi dan UMKM mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Lalu stakeholder pemerintahan. Lalu ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Lalu pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota memiliki kewenangan dalam mengimplementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Lalu stakeholder, asosiasi dan organisasi. Berikutnya, asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Yang pertama, asosiasi komoditas. Misalnya, Asosiasi Petani Padi Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Yang kedua, organisasi petani. Misalnya, Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, menyuarakan aspirasi petani secara umum. Yang ketiga, ada koperasi pertanian, wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Yang ketiga, asosiasi industri, pengolahan hasil pertanian, mewakili kepentingan perusahaan yang mengelola produk pertanian. Lalu stakeholder, media massa, akademisi, dan lembaga penelitian. Stakeholder penting lainnya termasuk media massa, yaitu yang pertama media cetak, koran, majalah, memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Media daring, yaitu seperti portal, berita, media sosial, memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik, akademisi, dan lembaga penelitian. Lalu ada universitas, melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah menghasilkan data yang rekomendasi kebijakan berdasarkan riset. Tenaga ahli dan konsultan memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis. Lalu ada stakeholder organisasi dan organisasi non-pemerintah atau NGO.
NGO lingkungan fokus pada isu keberlanjutan konservasi sumber daya alam dan dampak lingkungan kesejahteraan petani, berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, hak-hak mereka, dan akses terhadap sumber daya. NGO konsumen memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Selanjutnya ada stakeholder perusahaan besar seperti swasta dan BUMN. Terakhir, dalam identifikasi stakeholder kita punya perusahaan besar baik swasta maupun BUMN. Yang pertama, perusahaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar memiliki peran dalam penyerapan produk pertanian dan pembentukan pasar. Yang ketiga, perusahaan retail dan distribusi mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. BUMN pangan memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Kemudian, strategi membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Membangun koalisi advokasi, yaitu strategi dalam membangun koalisi advokasi meliputi yang pertama itu identifikasi tujuan bersama, menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Yang kedua, pemetaan potensi anggota koalisi, mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya keahlian, jaringan, dan dana, dan pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Selanjutnya yaitu membangun koalisi advokasi. Strategi membangun koalisi advokasi yaitu melanjutkan strategi membangun koalisi. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif, yaitu menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama. Yang kedua, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, mendefinisikan peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Yang ketiga, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja, menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Lalu strategi membangun, dan beberapa strategi terakhir dalam membangun koalisi yaitu membangun kepercayaan dan hubungan baik, mendorong kolaborasi yang positif dan saling menghormati antar anggota koalisi, lalu memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Fleksibilitas dan adaptasi, bersedia untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi. Membangun kesadaran dan dukungan publik bersama, mengkoordinasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat pesan advokasi. Lalu analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi sekutu potensial, siapa yang mungkin menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak. Lalu kepentingan dan pengaruh stakeholder. Kepentingan stakeholder mengidentifikasi apa yang kepentingan stakeholder
Mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, dan atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Pengaruh stakeholder mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan opini publik. Pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Kemudian matriks pemetaan stakeholder. Salah satu alat yang umum digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi, kepentingan interest atau stake. Seberapa besar kepentingan stakeholder terjawab terhadap isu tersebut. Kedua, pengaruh, influence atau power. Seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil. Lalu kategori stakeholder. Berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, atau pemain kunci. Stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upaya untuk membangun hubungan yang kuat, saling menguntungkan. High power, low interest. High power, low interest. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Low power, high interest. Stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung melibatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi. Berikan informasi dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Low power, low interest. Stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan berikan informasi jika diperlukan, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Analisis SWOT stakeholder. Terakhir, analisis SWOT stakeholder menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perspektif setiap stakeholder, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi. Materi selanjutnya yaitu materi yang kelima, yang berjudul Advokasi Berbasis Data dan Digital Tools dalam Agribisnis. Data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy. Dalam agribisnis, data membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi dan juga memberikan legitimasi pada klaim yang diajukan. Grafik harga atau ikon terkait keuangan. Mari kita lihat pentingnya statistik harga. Yang pertama, harga produsen. Data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapat, masalah rantai pasok atau tekanan dari produk impor. Ini menjadi produk kuat untuk advokasi kebijakan stabilitas harga atau subsidi. Harga konsumen. Perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkap inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Perbandingan harga regional atau global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Data produksi. Selanjutnya, data produksi juga sangat krusial. Volume produksi.
menunjukkan kapasitas produksi atau komoditas. Penurunan produksi dapat mengindikasikan masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Yang kedua, produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi irigasi atau penggunaan benih unggul. Yang ketiga, varietas unggul. Data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat juga penting. Lalu data supply demand, grafik permintaan dan penawaran. Nah, memahami data supply demand adalah kunci, yaitu kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor jika memang diperlukan, atau sebaliknya, menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Surplus produksi. Data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyangga harga. Pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Data pendukung lainnya yaitu ada juga data pendukung lainnya yang perlu diperhatikan. Sosial ekonomi petani, data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, dan kondisi lingkungan petani. Dampak lingkungan. Data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca, dan dari aktivitas pertanian. Lalu akses pasar. Data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Kemudian tools digital untuk advokasi. Berbagai alat digital modern memungkinkan advokasi untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Itu seperti Google Trends dan X atau Twitter. Analitik untuk isu viral agribisnis. Nah, Google Trends memungkinkan identifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Ini bisa membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu seperti harga cabai naik atau pertanian organik, dan membutuhkan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. X atau Twitter Analytics memberikan wawasan tentang kinerja tweet, jumlah impresi, engagement retweet, popularitas hashtag, dan demografi audiens. Ini membantu dalam melacak efektivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Lalu kemudian Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Canva platform desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Sangat efektif untuk memvisualisasikan data pertanian yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. CapCut, aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Cocok untuk membuat konten video singkat untuk di Instagram Reels dan atau YouTube Short yang dapat menyebarkan pesan advokasi dengan cepat dan emosional, seperti video kondisi petani atau dampak isu tertentu. Petisi online seperti Change.org atau Aves dan lain-lain. Platform seperti Change.org dan Aves memfasilitasi pengumpulan tanda tangan massal secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Mereka memberikan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi dan secara kolektif menunjukkan dukungan terhadap isu agribisnis tertentu, misalnya menuntut perlindungan lahan petani atau mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan impor. Efektivitasnya terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi dukungan global atau nasional dengan cepat. Kita lanjut materi yang ke-6, yaitu berjudul komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Yang pertama, teknik komunikasi persuasif dalam advokasi.
Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media publik, dan bahkan stakeholder lain. Prinsip-prinsip persuasi yaitu reciprocity dan commitment and konsistensi. Mari kita bahas beberapa prinsip persuasi. Reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Komitmen and konsistensi. Komitmen dan konsistensi. Orang ini konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Misalnya, minta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Lalu, gunakan pernyataan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro petani. Kemudian prinsip-prinsip persuasi yaitu social proof dan authority. Social proof atau bukti sosial. Orang yang mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung di isu Anda. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan. Authority atau otoritas. Orang cenderung patuh pada figur otoritas. Libatkan pakar pertanian, akademisi, atau tokoh masyarakat yang dihormati untuk mendukung pesan advokasi Anda. Lalu prinsip-prinsip persuasi seperti linking atau scarcity. Prinsip persuasi berikutnya yaitu liking. Orang lebih mudah dibujuk oleh mereka yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan stakeholder, tunjukkan empati dan cari kesamaan. Yang kedua, scarcity atau kelangkaan. Orang cenderung menginginkan apa yang sulit didapat atau akan segera hilang. Soroti urgensi isu agribisnis. Misalnya, jika kita tidak bertindak sekarang, ribuan petani akan kehilangan mata pencaharian mereka. Kemudian ada teknik storytelling dalam advokasi agribisnis. Storytelling adalah cara yang ampuh untuk menyampaikan pesan advokasi karena mampu membagikan emosi, membuat isu lebih personal dan lebih mudah diingat. Dalam agribisnis, kita bisa memanfaatkan kisah-kisah nyata, yaitu kisah nyata sukses petani, tantangan yang dihadapi, dampak positif atau negatif suatu kebijakan, hubungan manusia dengan tanah dan pangan. Berikutnya, elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling tidak hanya tentang emosi, tapi juga data. Berikut elemen-elemennya. Karakter, yaitu yang pertama karakter yang relevan. Libatkan petani, keluarga mereka, atau masyarakat yang terdampak langsung oleh isu agribisnis. Yang kedua, konflik atau tantangan. Jelaskan masalah atau hambatan yang dihadapi. Misalnya harga jatuh, gagal panen, kebijakan yang tidak adil. Lalu solusi atau harapan. Tawarkan bagaimana solusi yang diadvokasikan dapat mengatasi masalah tersebut dan membawa dampak positif. Kemudian elemen storytelling berbasis data dalam organisasi. Kemudian data yang terintegrasi, data yang tidak disajikan secara terpisah melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti visualisasi data, yaitu seperti infografis, grafik.
dapat menyertai cerita untuk memberikan dukungan visual. Call to action. Apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita? Misalnya, dukung petisi kami, hubungi wakil rakyat Anda, atau beli produk petani lokal. Contoh penerapan dalam agribisnis yaitu berikut beberapa contoh penerapan storytelling dalam agribisnis. Video dokumenter pendek yaitu mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Infografis interaktif yaitu cerita tentang bagaimana satu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak karbon. Contoh penerapan dalam agribisnis yaitu testimoni petani, kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif dan negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik relevan. Kemudian kita lanjut di materi yang ketujuh. Materi selanjutnya yaitu yang berjudul manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis adalah dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Contoh krisis dalam advokasi yaitu berita hoax harga pangan. Nah, salah satu contoh krisis adalah berita hoax harga pangan. Misalnya, tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar. Bagi kelompok advokasi petani, ini bisa menjadi krisis karena dapat memicu kebijakan kontrol harga yang merugikan petani atau menyudutkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis, kebijakan dadakan larangan ekspor dan impor. Contoh krisis lainnya yaitu dadakan larangan ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng atau batu bara, atau larangan impor untuk produk pertanian. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Contoh krisis dalam advokasi lainnya yaitu pencemaran nama baik komoditas. Selanjutnya, pencemaran nama baik komoditas sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit, produk hortikultura, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan berdasarkan informasi yang belum tentu akurat atau bias. Ini menciptakan citra buruk yang dapat merugikan reputasi industri agribisnis dan mempengaruhi penjualan produk. Contoh krisis yang lainnya yaitu isu lingkungan dan perubahan iklim. Nah, krisis juga bisa datang dari isu lingkungan dan perubahan iklim. Dapat dampak langsung dari perubahan iklim yaitu misalnya kekeringan berkepanjangan, banjir ekstrim yang menyebabkan gagal panen besar-besaran, atau tuduhan bahwa praktik agribisnis tertentu merusak lingkungan, misalnya deforestasi, penggunaan pestisida berlebihan. Nah, langkah-langkah manajemen krisis identifikasi risiko yaitu langkah-langkah pertama itu analisis SWOT. Ya, melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi potensi kelemahan internal dan ancaman eksternal yang dapat berkembang menjadi krisis. Brainstorming skenario krisis, mengumpulkan tim untuk memikirkan skenario krisis terburuk yang mungkin terjadi dalam konteks agribisnis dan dampaknya. Monitoring lingkungan secara aktif, memantau berita, media sosial, forum publik, dan percakapan stakeholder untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah. Lalu langkah-langkah berikutnya
Langkah-langkah manajemen krisis yaitu pembentukan tim krisis. Langkah kedua yaitu, tim ini harus terdiri dari individu-individu kunci dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Anggota tim dapat mencakup yaitu juru bicara utama, seorang yang ditunjuk untuk menjadi wajah dan suara organisasi selama krisis. Yang kedua, manajer komunikasi, lalu ada pakar teknis dan hukum, perwakilan top manajemen. Lalu langkah-langkah krisis selanjutnya itu pengembangan rencana komunikasi krisis. Langkah yang ketiga yaitu mencakup prosedur internal. Bagaimana informasi akan disalurkan dan siapa yang akan membuat keputusan. Lalu pesan kunci. Ketiga ada saluran komunikasi. Lalu ada daftar kontak media dan stakeholder, kontak penting yang perlu dihubungi segera. Lalu langkah-langkah yang selanjutnya pelatihan juru bicara. Yaitu terdiri dari menyampaikan pesan dengan jelas dan percaya diri tanpa ragu-ragu atau emosional, menjaga konsistensi pesan, memastikan semua komunikasi sejalan, menanggapi pertanyaan sulit dengan tenang dan berdasarkan fakta, menghindari spekulasi, hanya berbicara berdasarkan informasi yang terverifikasi, yaitu menunjukkan empati jika krisis melibatkan korban atau dampak serius. Dan langkah yang selanjutnya monitoring dan evaluasi, yaitu terdiri dari pencatatan dan analisis. Dokumentasi dan dokumentasikan semua kejadian, respon dan dampaknya, umpan balik internal dan eksternal. Lalu ada laporan pasca krisis. Susunan laporan yang merinci bagaimana krisis ditangani, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperhatikan. Lalu pembaruan rencana krisis. Gunakan pelajaran dari krisis untuk memperbarui dan menyempurnakan rencana manajemen krisis di masa mendatang. Lalu komunikasi publik selama krisis, transparansi dan kecepatan. Dalam komunikasi publik selama krisis ada dua prinsip kunci: transparansi, jujur dan terbuka mengenai situasi. Jangan menyembunyikan informasi karena hal itu dapat merusak kredibilitas. Lalu kecepatan, sampaikan informasi secepat mungkin, terutama di era media sosial. Kekosongan informasi akan diisi oleh rumor dan spekulasi. Selanjutnya, komunikasi publik selama krisis, akurasi dan empati. Akurasi, pastikan semua informasi yang disampaikan benar dan dapat diverifikasi. Koreksi segera jika ada kesalahan. Empati jika relevan, tunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh krisis, misalnya petani yang rugi, konsumen yang khawatir. Lalu pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Ada perbedaan dalam penyampaian pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial, namun keduanya memerlukan konsistensi pesan. Pernyataan resmi yaitu jelas dan ringkas, sampaikan poin-poin utama dalam beberapa paragraf, faktual dan akurat. Pastikan semua informasi yang disampaikan benar dan dapat diverifikasi. Tujuan yang jelas. Apa yang ingin dicapai dengan pernyataan ini? Misalnya, mengklarifikasi, membantah tuduhan, dan mengumumkan tindakan. Satu suara. Pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan. Lalu, call to action opsional. Jika relevan, sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain atau publik. Kontak media. Sertakan informasi kontak juru bicara untuk pertanyaan lebih lanjut. Kemudian klarifikasi di media sosial, yaitu cepat dan responsif. Waktu sangat krusial di media sosial. Gunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang sesuai dengan platform dan audiens Anda, namun tetap profesional. Ringkas dan to the point. Penggunaan media sosial memiliki rentan perhatian yang pendek. Fokus pada fakta. Koreksi misi informasi dengan fakta singkat dan jelas.
Gunakan visual. Infografis atau grafik singkat dapat membantu memvisualisasikan data dan memperkuat pesan. Gunakan hashtag relevan untuk memastikan pesan terjangkau audiens yang tepat dan luas. Bersiap untuk interaksi. Harapkan pertanyaan atau komentar dan bersiaplah untuk merespon dengan bijak dan tepat. Nah, seperti itulah beberapa materi yang sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.